Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menghadiri pembinaan penandatanganan prasasti pembangunan gedung madrasah di MTS 1 Kota Semarang. Acara penandatanganan dihadiri Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Kementerian Agama saat ini tengah membenahi berbagai fasilitas pendidikan dan pelayanan publik sebagai bentuk kontribusi terhadap negara. Madrasah tak hanya sebagai sekolah alternatif, namun juga tempat pendidikan bagi anak-anak. Pemkot Semarang juga memberikan bantuan kepada Kementerian Agama Kota Semarang untuk merehab kantor urusan agama. Ya, kawan-kawan yang sekolah di madrasah, panjenengan punya keunggulan lebih daripada yang sekolah di umum. Apa itu? Sama-sama pinter, dapat ilmu, tapi yang paling penting panjenengan punya basic keakhlakan, keimanan yang jauh lebih hebat daripada kawan-kawan yang sekolah di sekolah umum. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi meresmikan Museum Kota Lama yang berlokasi di Bundaran Bubaan. Museum sejarah dan edukasi ini digadang akan menarik pengunjung datang ke Kota Semarang. Museum ini mengaplikasi teknologi imersif dalam penyajiannya, salah satunya sejarah Kota Semarang. Pemanfaatan teknologi yang dikembangkan di Museum Kota Lama akan selalu diperbarui dengan menyesuaikan perkembangan teknologi yang ada. Wali Kota mengajak masyarakat yang ingin tahu sejarah Kota Semarang bisa berkunjung ke Museum Kota Lama. Tentunya dengan disiplin protokol kesehatan termasuk menghindari kerumunan pengunjung. Secara umum oke, saya bilang gitu ya. Tapi saya tadi kritisi misalnya satu, filmnya jangan terlalu lama gitu ya. Orang bosen. Kalau kita nonton YouTube pun kalau lebih dari 1 menit kan bosen gitu. Yang kedua, sebaliknya di sesi yang berikutnya, ini pergantiannya sangat cepat gitu loh. Jadi ya kita tadi kasih masukan bagaimana kemudian kalau kita sebagai pengunjung nonton dan merasa nyaman seperti apa. Tapi secara umum oke. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi juga menekankan prinsip manfaat dalam setiap program pembangunan yang dijalankan, meski saat ini di tengah pandemi COVID-19. Peresmian Museum Kota Lama ini menjadi salah satu rangkaian peresmian proyek pembangunan OPD pemerintah Kota Semarang tahun anggaran 2021. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menggelar rapat koordinasi penanganan pedagang korban kebakaran relokasi Pasar Johar MAJT di Balai Kota Semarang. Wali Kota juga mengundang para korban kebakaran relokasi Pasar Johar. Perwakilan Koordinator Pertokohan Pasar Johar Relokasi MAJT Simon menegaskan ada 393 pedagang menjadi korban kebakaran dan meminta perhatian khusus dari pemerintah Kota Semarang. Itu nanti tenor waktu kreditnya itu berapa lama? Mekanismenya untuk selanjutnya seperti apa? Ini kan ada program, karena paling-paling nanti kan kami yang dari relawan dari pedagang biar berkoordinir dengan pedagang-pedagang ini, Bapak. Ya, itu aja dari saya. Wali Kota menanggapi apa yang disampaikan perwakilan pedagang. Pihaknya berkomitmen memberi perhatian, salah satunya tempat relokasi pedagang yang belum dapat menempati Pasar Johar. Pihaknya juga akan terus mengawal bantuan untuk para pedagang korban kebakaran Pasar Relokasi Johar. Jadi maksimal 1 Maret sudah bisa masuk. Gimana teman-teman pedagang? Ya, tanggal 1 Maret yang 130 pedagang yang belum dapat undian tadi nanti akan ada di lapas sementara. Yang lainnya ya monggo jenengan mau pindah di tempat yang sudah disiapkan, yang sudah hasil undian ya kami lebih senang. Tapi kalau enggak jenengan mau kira-kira mau di mana ya monggo tergantung gitu ya. Dalam skema bantuan permodalan, Bank Jateng telah menyiapkan skema kredit milenial dengan syarat usia 21 tahun hingga 45 tahun berKTP dan mempunyai kios di Pasar Johar, serta tidak memiliki pinjaman di bank lain untuk modal kerja. Sedangkan skema lain yang ditawarkan pinjaman hingga 500 juta rupiah serta skema kredit lain yang umum.